Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala al-'ilma arqa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi khassa man syaa'a min balidil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khassahu Allah ta'ala bi'ami kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuh wa la yabghul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur kepadanya dimulai dari ucapan lisan kita, dan kita usahakan dengan amal perbuatan kita, disertai hati kita yang mendalam ya, yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian selanjutnya kita sampaikan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang beliau, mempertemukan kita sejak kita masih hayat di dunia, terutama nanti di akhirat, bertemu dengan beliau, didekatkan dengan beliau, mendapatkan saat beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah, kajian kita berikutnya di malam ini adalah kitab Nasaihul Ibad di bab bab pertama ya, makalah ke-8 yang kemarin tertunda. Makalah ke-8. Sebelum kita lanjut, kita bacakan doa dan Fatihah untuk dua ulama kita. Yang pertama Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga di depan kita terhidang-hidangan ilmu. Tinggal Allah yang bukain ya. Allah berikan putuh, amin. Kita doakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk beliau berdua, dengan limpahan rahmat yang sempurna serta ridho yang sempurna, amin. Dan kita berdoa semoga keberkahan ilmu mereka turun ke kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatus saminah. Makalah yang ke-8. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Masih kita seputar kalam hukama dan ulama ya. Nanti kalau udah selesai di bab ini ya, ini kemarin bab sunai, bab 22 ya, dua perkara. Nanti kalau udah masuk ke 3 itu dimulai dari hadis, khabar, kemudian asar ya. Makalah ke-8 Anil A'mash, siapa beliau? Ismuhu Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, beliau dari Kufah berarti ya. Radhiyallahu an, kata beliau. Radhiyallahu anhu ini kalau kita lihat dalam kurung itu berarti kalamnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau Al-Hafiz yang mengatakan radhiyallahu anhu, jadi kita ikut aja deh. Apa kata beliau? Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, maka ra'su malihi at-taqwa, barang siapa karena adalah dia itu ra'su malihi, modalnya. Ra'sul mal itu artinya ya harta utama lah ya. Modalnya itu at-taqwa, yang jadi perbendaharaan utama dia itu adalah at-taqwa. Bagaimana kalau seperti itu? Kallatil alsunu, lidah itu kelu, kaku dia ya, nggak bisa ngomong kayak orang yang gimana ya, orang dia bisa bicara tapi dia kayak orang bisu, itu kallatil arsunu awaspi rebhi dinihi. Kelu lidah ini dalam mensifati mensifati rebhun itu keuntungan, kebaikan dinihi, agamanya. Jadi nggak bisa dijelasin sama lidah saking banyaknya. Begitu ya, kelu lidah ini menyebutkan mensifati keuntungan kebaikan dunia, agamanya bukan dunia, dinihi khair. Kemudian apa kata beliau? Al-Hafiz
menuliskan di sini kalam al-Amash ya, Sulaiman bin Hiran, maka ra'su malihi, dan barang siapa yang harta utamanya, begitu aja lah kita bilang ya. Kalau modal itu terlalu ini ya, terlalu ringkas namanya. Barang siapa yang harta utamanya itu ad-dunya, andalan harta andalannya itu dunia, kallatil arsunu an wasfi khusrani dinihi, maka lidah itu juga kelu dia dalam mensifati kerugian-kerugian agamanya. Di bab ini memang beliau sedang mengumpulkan dua perbandingan akhirat dengan dunia. Ini dua pilihan kita ya. Nanti intinya adalah pada niat ya. Jangan sampai kita beramal amalan akhirat tapi niatnya duniawi ya, duniawi pahalanya, kayak dalam hadis sahih ini. Sebaliknya orang yang kelihatannya nyari duit tapi kalau niatnya baik untuk akhirat, maka dia bernilai amalan akhirat ya. Nah, pada intinya kalau orang yang dia fokus ke ketakwaan, bakal banyak kebaikannya, sedangkan kalau dia fokus ke dunia bakal banyak kerugian agamanya. Aku tadi salah sebut anak ya. Ikhwan-ikhwan yang muliakan dan sayangkan Allah, kita di luar kurung. Kita simak penjelasan Syekh Nawawi. Apa sih maksudnya? Nah, beliau baik banget nih, tahu kalau anak ini bodoh ya, nggak paham takbir ibarah seperti itu. Maksudnya kayak gimana? Beliau menjelaskan wal maknanya kayak gimana? Wal maknanya itu man tamassaka alat taqwa, barang siapa yang berpegang teguh pada takwa. Itu maksudnya rasul mal ya, permodal utama kita itu takwa itu. Berarti kita berpegang teguh pada takwa. Ibarat kita punya uang ya, kita pegangan kita usahanya apa? Kalau saya pegangan usaha pegangan saya itu tambang batu bara misalnya. Kalau kita jadikan harta utama atau kita berpegang itu modal kita itu adalah takwa, dengan cara bagaimana maksudnya kata beliau? Bimtisali awamirillah, dengan cara menjalankan perintah Allah, memenuhi perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat kata beliau. Nah, ini beliau jelaskan lagi gimana cara kita menjalankan perintah Allah sama menjauhin maksiat. Bi an assasa af'alahu, dengan cara dia mempondasikan perbuatan-perbuatannya. Jadi perbuatan kita itu ada pondasinya, ada pijakannya. Apa pijakannya? Bimuwafiqatis syar'i, dengan sesuatu perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Oh begitu ya. Jadi amal perbuatan kita itu sesuai syariat, itulah namanya menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiat khair, seperti itu. Bagaimana kalau udah kayak gini kita? Falahu hasanatun katsiroh. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa kata beliau. Maka bagi dia itu dia bakal punya kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang banyak, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Nah ini maksudnya kallatil alsunu ya, kelu lidah kita. Mau digambarkan itu susah, tidak tergambar dengan lidah. Ibarat orang yang jatuh cinta ya, ditanya, Kak kenapa kamu cinta sama saya? Tidak bisa, tidak tahu saya jelasinnya kayak gimana gitu, tidak punya alasan. Nah itu kallatil alsunu ya, tidak bisa jelasin. Mau gimana jelasinnya, saking banyaknya. Kalau orang udah menjadikan takwa itu pegangan dia ya, seperti itu. Sebaliknya kayak gimana? Sebaliknya, wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i, barang siapa yang berpegang pada perkara-perkara ala umurin, perkara-perkara mukhalifatin, yang bertentangan, yang berselisih dengan apa? Lisyar'i, dengan syariat, falahu sayyi'atun katsirah, maka dia bakal punya keburukan-keburukan yang banyak. Keburukan yang banyak. Kalau udah kayak gitu, sebentar. Nah, keburukan yang banyak itu sayyi'atun katsirah, ajazatil alsunu, lemahlah lidah itu, tidak mampu lidah itu, an zikri zalika bil adadi, tidak mampu lidah itu menyebut yang demikian itu dalam bilangan, saking banyaknya. Bahasa beliau ini, bahasa beliau intinya tidak sama-sama, tidak bisa dihitung, banyak banget ya, kelu lidahnya. Jadi di sini dua perbandingan. Kalau kita berpegang teguh pada takwa, lidah kita al-sunu kata beliau ya, lidah. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan saking banyaknya kebaikan pada dirinya. Begitu intinya. Sebaliknya kalau kita berpegang pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, di situ ya, raksumalihi, apa kata beliau di sini, dunia kita
itu dunia jadi patokannya ya, apa-apa dunia. Kita mulai dari dunia baru ke agama ya, baru ke hal perkara takwa itu nanti cenderung kita buruk. Nah, kita ingat kajian kemarin kan, nah, apa namanya, mengutamakan dunia, memprioritaskan dunia itu ciri-ciri pendosa. Nah, makanya beberapa bab ini berkaitan dia. Nah, perlu disimak dari awal ya. Udah upload videonya, disimak dari awal. Jadi ndak ngawur kita ya. Memang pendosa itu ciri-cirinya dia memprioritaskan dunia. Kalau kita udah mulai memprioritaskan dunia, itu dah siap-siap dah nanti bakal kena dosa. Dan orang yang mengabaikan lebih mengutamakan dunia, itu ciri-ciri pendosa. Banyak dosanya, itu ciri-ciri. Tidak semua sih, tapi seperti itu ya. Ini padahal yang mengucapkan kalam itu beda-beda ya. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Imam Ali kalau nggak salah di situ ya, Yahya bin Mu'az. Ini beda-beda orang, tapi satu kata-katanya itu menunjukkan bahwa itu kebenaran. Tidak mungkin mereka bersepakat dalam satu hal kalau memang itu sebuah kebenaran. Beda-beda orang, kita nanya di beberapa tempat sama kata-katanya. Si A di daerah ini kita nanya begini, sama bilangnya. Berarti informasi tersebut valid ya, ilmu tersebut benar. Itu sebuah hakikat bahwa kalau memang diri kita ini udah mulai cenderung ke dunia, itu bakal banyak dosanya. Sampai di sini dikatakan, ini agak keras beliau ya. Nah, Sulaiman bin Mir mengatakan, kalau kita dunia yang kita pegang itu bakal banyak. Lidah kita tidak ada kata-kata yang bisa jelasin saking banyak kesalahan kita. Wal iyadzubillah. Ikhwan akhwat yang kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang ana muliakan dan sayangi karena Allah, kesimpulan kajian kita pada hari ini adalah bahwa memang kalau kita itu cenderung kepada dunia itu banyak dosanya, itu intinya. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita jauhin dunia? Enggak juga. Kenapa? Kalau kita tinggalin dunia ini, nanti dunia ini dipakai sama musuh-musuh Islam. Dulu Imam Syafi'i itu sangat mengagungkan, sangat memprioritaskan namanya miskin. Keren banget pokoknya kalau miskin. Nah, setelah beliau ketemu dengan Imam Asy-Syaibani, muridnya Imam Hanafi ya. Nah, dulu kan beliau waktu selesai belajar pada Imam Malik, beliau bertanya, kemana aku belajar selanjutnya yang alim seperti engkau. Nah, dulu ada Imam Hanafi ya, maksudnya ya, Imam Abu Hanifah, tapi sudah meninggal, tapi ada muridnya. Dicarilah beliau ke negeri mana gitu ya. Bertemu di situ, beliau melihat Imam Asy-Syaibani sedang menghitung apa namanya, uangnya, emas di atas meja di tempat tamu begitu ya. Beliau heran, kok orang alim kayak gini gitu ya. Cenderung kayak duniawi gitu ya. Nah, tapi setelah beliau dijelaskan, apakah engkau mau, kurang lebih seperti apa, engkau mau ini harta ini dipegang oleh orang-orang zalim, orang-orang fasik, itu dia yang menguasai ekonomi, menguasai pemerintahan, gimana? Nah, sejak itu berubahlah. Jadi bukan berubah pendirian ya, berubah pilihan pandangan beliau. Setelah itu beliau banyak memfatwakan orang Islam itu mestilah kuat ekonomi, kuat dalam pemerintahan dan seterusnya. Tapi jangan sampai itu nanti untuk keuntungan pribadi, itu sih bedanya. Boleh kita kaya secara pribadi itu duniawi, tapi jangan sampai itu menjadi pegangan. Ingat Rasul Mal katanya di sini ya, dia Rasul Mal. Pada intinya Rasul Mal, walaupun kita banyak ya, rekening kita gendut, tanah kita luas ya, atau peternakan kita maju sekali, tapi jangan itu jadikan Rasul Mal. Itu pada intinya, jangan jadikan itu Rasul Mal. Itu kata beliau di sini kan, beliau menggambarkan itu Rasul Mal. Jangan itu jadikan pegangan utama kita. Biasanya orang kalau pebisnis itu, orang besar itu kan banyak pegangannya ya. Jangan taruh telur di satu keranjang, katanya Warren Buffett itu. Kenapa? Kalau keranjang itu jatuh, pecah semua telur, jadi pisah-pisah ada beberapa tempat. Nah, karena orang kaya biasanya punya banyak usaha, punya banyak aset, nanti ada yang jadi pegangannya, ada yang jadi cadangan. Nah, beliau ini menasihati kita, apapun yang kamu miliki itu jangan sampai mengalahkan takwa sebagai pegangan utamamu. Ingat, takwa paling utama, dan takwa itu dimulai dari ilmu. Kemudian apa? Amal. Kemudian dengan ikhlas, barulah kita mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Khair. Kita cukupkan kajian kita sampai sini. Baik, ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangkan Allah, kami
hanya manusia biasa, banyak khilaf, banyak dosa ya, tidak maksum seperti Nabi SAW. Ilmu dari Allah, kami hanya wasilah. Nah, kita berdoa, Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqata wal haqiqah wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tudhib barakata ilmi minna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.